para pemirsa, viewer yang baik hati, para relasi, para pencinta dan pembaca setia buku yang saya tulis, kalender yang saya tulis, juga sahabat saudara dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dan saya mau mengunjungi Deddy Syaputra terlebih dahulu. Deddy Syaputra mengupload pertanyaannya pada video Feng Shui Tangga, uang cepat habis, dan cara memanfaatkan grafik sio-sio. Met malam pakang, met malam juga Deddy. Saya sio monyet, tanggal lahir Imlek tanggal 7 bulan 10 tahun 1980. Luar biasa. Artinya Deddy, jangan-jangan Anda engkong buyut saya loh, karena umur Anda sudah 600 tahun. Kenapa? Karena sekarang ini tahun 2571. Coba Anda kurangi 1980. Berapa tuh? Kalau Anda memakai kalender Imlek, pakailah tahunnya tahun Imlek juga. Jangan Anda kombinasikan, ya. Nah, saya lanjut dulu deh. Lahir jam 23.30. Posisi rumah duduk di barat, hadap ke timur. Beberapa tahun ini saya mengalami banyak masalah keluarga maupun keuangan. Bagaimana caranya agar saya bisa mengatasi masalah dengan baik? Terima kasih Pak Kang. Kalau kita bicara masalah keuangan, tentu kenapa sih uang Anda? Apa uang Anda habis karena keliru bisnis atau karena hal lain? Kalau karena hal lain, tentu banyak penyebab juga yang memicunya, ya, bukan hanya kekeliruan feng shui atau kekeliruan bidang bisnis. Anda juga mungkin keliru bergaul. Tetapi kalau kekeliruan bisnis yang terjadi, apakah Anda sudah menyimak video mengenai bisnis? Video mengenai mengapa uang saya habis? Video mengenai hantu gentayangan, mengenai kekeliruan dapur, mengenai kekeliruan kamar tidur yang pintunya langsung menghadap ke ruang tamu. Banyak sekali hal-hal yang harus Anda seksamai, karena aspek daripada kegagalan tidak sedikit, ya. Anda harus menyimak hal itu. Namun cobalah kita lihat dari data yang Anda telah kirimkan. Anda bilang Anda lahir pada tanggal Imlek tanggal 7 bulan ke-10. Artinya Anda lahir pada sio monyet logam, ya, karena Anda lahir tahun 1980. Anda lahir hari Jumat tanggal 14 bulan 11 kalender internasionalnya. Nah, itu tahun 1980. Sedangkan kalender Imleknya tanggal 7 bulan 10 tahun 2531, ya, jam 23.30. Kalau Anda berbisnis, saya jadi curiga pada Anda, karena nilai keberuntungan Anda sebetulnya bagus, dan dalam hitungannya tidak ada masalah bagi Anda mengalami masalah di bidang keluarga dan keuangan. Nah, oleh sebab itu kita lihat deh data komposisi yang ada. Anda tidak
memiliki semangat, tanggung jawab, kedisiplinan yang bagus, melainkan Anda keras kepala, gampang tersinggung, dan gampang percaya orang lain. Saya khawatir Anda kepengen cepat kaya. Saya khawatir Anda mau enaknya doang, sehingga mempercayakan uang Anda kepada orang lain. Nah, hal-hal yang mengakibatkan Anda mau cepat kaya ini yang harus digarisbawahi. Oleh sebab itu, saya berharap Anda menyimak video saya mengenai usaha kecil-kecilan dahulu, besar di kemudian. Tetapi untuk itu, kita mesti punya tanggung jawab dan semangat. Ya, jadi yang penting sekarang Deddy Saputra sudah sadar bahwa sudah ada masalah nih, ya. Bisa jadi masalah keluarga dikarenakan juga asal muasalnya dari masalah keuangan. Ya, oleh sebab itu saya minta tolong Deddy untuk tidak lagi memakai baju warna putih, hitam, biru, dan abu-abu. Sebagai gantinya pakailah baju warna kuning, coklat, dan merah. Ya, rumah menghadap ke timur udah cocok. Ya, kalau bidang bisnis Anda berunsur tanah atau berunsur logam atau campuran daripada keduanya, tentunya Anda sudah sukses, gitu ya. Jadi tolonglah Anda introspeksi kembali, ya, dan tolonglah juga apa yang telah saya sampaikan tadi ditindaklanjuti terlebih dahulu, paling tidak agar masalah satu persatu selesai. Dan tentu saja di lain waktu kita bisa sambung lagi untuk kelanjutan yang jauh lebih baik lagi. Oke ya Deddy? Kalau Anda memiliki buku yang saya tulis, buku ramalan tahun tikus logam Imlek 2571, lihat apa yang saya tuliskan di sana. Paling tidak Anda akan melihat predikat bulan kelima Gogwe, sanksi atau sebaliknya pantang transparan. Nah, oleh sebab itu, karena bulan 5 adalah bulan di mana kita harus bergelut, sanksi tidak, sanksi tidak, sanksi tidak. Janganlah kesangsian itu mencuat ke permukaan. Kalau kita berbicara kesangsian itu berkaitan dengan keluarga, maka jangan heran kalau besok suami Anda curiga terhadap istri, istri curiga terhadap suami, ya anak-anak merasa tertekan. Karena apa? Karena saling sanksi. Kita berbicara sekarang ini masih di mana kita khawatir adanya pandemi COVID-19, ya. Nah, pandemi COVID-19 di masa Gogwe ini tentu harus dihadapi dengan keyakinan, ketegasan. Pemerintah kita katakan tidak mau kalau ekonomi terganggu. Bahkan bukan hanya pemerintah, kita pun tidak mau kalau pendapatan kita tiada, ya. Nah, tetapi kalau ketegasan dari pemerintah untuk melaksanakan rule yang sebenarnya terimplementasikan ke dalamnya, kita lihat bahkan bukan new normal lagi yang akan kita jelang. Normal sebagaimana biasanya tentu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Ada Ivan Kurniawan. Ivan Kurniawan pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Halo Pak Kang, saya Ivan Kurniawan. Halo juga Ivan Kurniawan. Lahirnya tanggal 24 bulan 6 tahun 1989. Sio ular tanah, jam kurang begitu tahu. Kalau tidak salah pukul 9 malam. Ya, saya coba untuk menentukan jam 9 malam lah sebagai waktu kelahiran Anda, ya. Saya mendalami freelance bidang seni digital
seperti ilustrasi dan komik, dan bukan profesi tetap saya. Bidang seni digital tentunya cocok, ya, karena itu memang bidang Anda. Tetapi kalau Anda itu tidak langsung, dalam artian Anda hanya mengupayakan jasa doang, tentu kemajuannya akan terseok-seok. Sedang berencana ganti haluan, membuka bisnis kuliner di tahun 2020. Nah, ini bidang ini lebih cocok, ya. Apakah di tahun depan peruntungan saya baik untuk pivot ke bisnis kuliner ini? Tahun depan Anda bersiok ulang tanah, silakan, tidak ada masalahnya. Dan kalau Anda bicara kuliner, saya malah mengusulkan Anda untuk ke bidang pastry, ya, karena pastry lebih cocok, atau European food, ya, itu lebih cocok daripada Asian food, ya. Nah, kemudian, dan apakah bidang yang paling disarankan dan cocok untuk saya? Dan yang paling cocok adalah yang berunsur kayu dominan atau berunsur campuran antara kayu dengan air, ya. Itu yang paling cocok. Nah, dari data yang ada, saya minta tolong agar Ivan Kurniawan emosinya dikendalikan, ya, supaya tidurnya pun lebih gampang. Karena Ivan menurut hitungan mengalami susah tidur. Kalaupun tidur, Ivan tidak nyenyak, sehingga ketika bangun produktivitasnya menjadi rendah. Anda jadi gampang gamang, sulit untuk memfokuskan diri. Saya berharap Anda sering pakai baju warna putih dan menggelapkan ruangan ketika tidur. Dan satu hal lagi yang perlu Anda camkan, tentunya Anda lebih sukses kalau tinggal di tempat di luar kota, bukan di tempat kelahiran Anda. Tentu kesuksesan Anda jauh lebih cepat berkembangnya. Ada Hales Roxy Gaming pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Ketut Cintiani, lahir tanggal 6 bulan 6 tahun 1980, jam 16. Apa saya cocok punya usaha sendiri? Usaha apa yang cocok? Dan rumah cocoknya menghadap ke arah mana? Baju warna apakah yang perlu saya pakai? Terima kasih. Ketut Cintiani, Anda sio monyet logam, lahir pada hari Jumat. Kalender Imlek tanggal 24 bulan 4 tahun 25, 31 jam 16. Ya. Saya cocok punya usaha sendiri. Sebetulnya keberanian Anda yang dipertanyakan. Anda ambisius, tapi untuk keyakinan berbisnis Anda lemah. Nah, untuk itu, kalau Anda punya halaman, tolong di tenggara rumah dibuatkan kolam, ya. Apakah itu kolam ikan, kolam renang, terserah. Atau kalau tidak, Anda buat letakkan akuarium di sektor tenggara di dalam bangunan. Kalau yang namanya kolam, toh tidak boleh di dalam bangunan. Paham ya, Ketut Cintiani? Dan juga memakai baju warna hijau, warna putih jangan dipakai lagi. Dan ketika istirahat tolong pakai baju warna hitam, biru, atau abu-abu. Dan segala dendam harus dibuang. Jangan pernah keras kepala. Itulah kunci kesuksesan Anda. Nah, kemudian usaha yang cocok di bidang berunsur tanah dominan atau kayu dominan. Ada lagi bidang lain tetapi sangat lambat,
Yang membuat Anda cepat maju adalah yang berunsur tanah dominan atau kayu dominan. Ya, baju warna apa sudah saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Anda cepat berhasil. Ada Dina Meilina. Pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Selamat malam, nama saya Dina Meilina. Tanggal 12 bulan 5 tahun 1983 jam 22. Saya mau nanya, usaha apa yang cocok untuk saya? Terima kasih banyak. Tadi di video yang lain ya, mungkin kalau sekarang ini ya video sebelum inilah ya, video tanya jawab sebelumnya. Kalau nggak keliru video yang ke-24 ya, dimana saya menjelaskan ada seseorang yang sangat super keras kepalanya. Nah, Anda Dina, tolong, saya minta tolong, Anda sangat super sensitivitasnya. Ya, kalau Anda menjadi penulis, mungkin Anda dapat mengimplementasikan hayalan-hayalan Anda. Ya, kalau Anda sering pakai baju warna kuning atau coklat, mungkin spiritualis Anda berkembang untuk ke sikap keparanormalan Anda. Namun kalau Anda berpikir usaha apa yang cocok, tentu Anda harus berusaha untuk membuang sensitivitas Anda yang berlebihan itu. Jangan mudah tersinggung dan jangan banyak melamun. Jangan banyak menghayal yang tidak-tidak, ya. Jangan terlalu dalam sehingga Anda hanya melihat fata morgana belaka. Ya, lihatlah satu kenyataan, satu fakta. Inilah kunci kesuksesan bagi Anda, Dina Meilina. Untuk itu, saya mau minta tolong Anda sering memakai baju warna hijau dan putih dan merah. Ganti-gantilah ya. Tetapi warna-warna gelap jangan lagi dipakai. Bidang bisnis Anda yang paling menjanjikan nomor 1 adalah bidang logam dominan. Pilihan kedua api dominan. Pilihan ketiga campuran daripada keduanya. Dan pilihan keempat air dominan. Banyak sekali. Ya, Anda tinggal lihat di buku bidang-bidang apa sajakah itu. Ada Johann Hutapea. Johann Hutapea pada video tahun 2020. Ciong dan cara menyiasatinya. Selamat siang Pak Kang. Saya Johann. Lahir 17 Mei 1979 jam 2:20 pagi. Tahun kemarin baru putus dengan pacar. Aduh, kasihan deh kau. Tapi cukup beruntung dengan pekerjaan sebagai agen properti. Selamat ya. Banyak duit dong. Bagaimana peruntungan saya soal pekerjaan dan jodoh di tahun 2020 ini Pak Kang? Nah, kalau soal tahun 2020, seperti saya sering kali jawab pertanyaan ini. Dan saya berharap, ya, bagi penanya yang lain, tolong jangan mengajukan pertanyaan yang sama, karena jawaban saya pasti sama. Silakan menghitung jumlah nilai keberuntungan Anda. Karena jumlah nilai keberuntungan pada setiap tahun berbeda. Ya, nah, yang saya sampaikan di sini adalah bidang-bidang yang cocok untuk kepentingan jangka panjang. Jangka pendek, itulah sebabnya saya menyiapkan buku dan kalender untuk menjadi solusi bagi sepak terjang Anda untuk menggapai kesuksesan seoptimal mungkin pada sebuah rentang waktu tertentu. Paham ya? Nah, kemudian oh iya, ada rencana mau membeli rumah. Yang paling baik hadap kemana ya Pak Kang? Yang paling baik, Anda sio kambing tanah, lahir hari Kamis, kalender Imlek tanggal 22 bulan 4 tahun 2530 jam 2:20. Ya, dari komposisi yang ada,
di mana Anda memang seorang yang sangat baik tapi baperan, ya, cara berpikir yang kuat, daya tangkapnya luar biasa. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa Anda putus pacar, padahal Anda tuh baiknya bukan main loh. Tapi pastilah Anda tersinggung, ya. Janganlah bawa tersinggung. Jangan-jangan cuma salah paham, ya. Karena salah paham, pacar angkat kaki. Anda udah simak belum sih video mengenai mendobrak hambatan jodoh? Di situ saya jelasin loh, bagaimana orang yang terlalu baik dan terlalu diam. Nah, Anda sendiri orangnya kebanyakan maunya diam di tempat. Misalnya pacaran maunya duduk berduaan, nggak mau diajak kemana-mana. Bosen juga tuh pacar. Mudah-mudahan Anda nggak begitu ya. Tapi simak deh tuh video mendobrak hambatan jodoh. Nah, Anda bilang Anda cocok di bidang properti. Saya nggak yakin kok. Kecuali Anda memang bergabung beberapa orang. Mungkin ada di antara Anda yang cocok untuk hal tersebut. Ya kalau memang begitu silakan dilanjutkan. Tetapi yang paling menjanjikan kalau Anda berusaha di bidang berunsur api dominan. Paling jelek kalau Anda berusaha di bidang kayu dominan. Ya. Nah, untuk menggapai hal itu silakan Anda sering pakai baju warna hijau. Jangan lagi memakai baju kuning atau coklat. Dan rumah yang cocok. Rumah yang cocok sebaiknya menghadap ke selatan atau ke utara. Kemudian ada Adelia Ananda. Di video tahun 2020, ciong dan cara menyiasatinya. Delia Oktalira Ananda, luar biasa, namanya cakep sekali. Lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1990 bersiok kuda. Suami Kemas Muhammad Hermawan 10 Juni 1990 siok kuda. Sayangnya kedua-duanya tidak menyertai jam kelahiran. Tolong, mau tanya hubungan rumah tangga, nggak bisa jawab saya. Ya. Saya cuma bisa jawab dari data yang ada. Karena Kemas lahirnya siok kuda, Delia juga siok kuda. Ya, dari kedua siok kuda, tentu kuda dengan kuda punya konflik walaupun kecil, ya. Kemas lahir pada hari Minggu. Tanggal Imleknya tanggal 18 bulan 5 tahun 2541. Sedangkan Delia lahir pada hari Senin. Tanggal 27 bulan 8 tahun 2541. Dari data tersebut, keduanya memiliki cara berpikir yang berbeda. Konflik yang kecil tadi ditambah dengan cara berpikir yang berbeda, tentunya akan ramai. Ya, dengan perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan hingar-bingar. Nah, saya mau tahu dong jam kelahirannya. Kalau jam kelahirannya kemudian saya hitung, wah ada cocok sekali, nggak apa-apa, ada piring terbang pun boleh-boleh saja. Tapi kalau kecocokannya lemah, jangan dong. Jangankan ada piring terbang, diam-diaman aja bisa pupus di tengah jalan. Nah, untuk memahami hal itu tanpa jam kelahiran saya nggak berani. Saya takut keliru menghitungnya. Kenapa selalu ribut dan banyak keegoisan? Oh iya, udah pasti. Tadi baru saya sampaikan toh. Nah, apalagi memang kita lihat nih, yang namanya Kemas emosinya tinggi sekali. Tapi relatif nggak dendam. Dia kalau sama orang ya punya kesalahan, dia cuma nyatet, oh si Anu pernah buat gua begini, tapi buat balas dendam enggak. Nah, kemudian kita lihat Adelia. Delia ini apa nih? Delia dendamnya itu loh. Ya, walaupun emosinya enggak sebesar
Kemas gitu ya, emosinya ya wajar, tapi dendamnya itu, keras kepalanya itu. Nah, dari kedua ini kan bentukannya besar ya, jadi saya paling bisa sampaikan itu untuk kalau kedua-duanya paham, oh dia memang emosinya tinggi. Ketika dia emosi, diam dong dan jangan dendam. Nah, udah tahu nih si Delia dendam, nah jangan ngomong sembarangan. Jangan berpikir ceplas-ceplos gitu. Apalagi kalau kita lihat nih, Kemas tuh nggak punya perasaan, seenak beroknya ngomong. Nah, jadi Kemas harus banyak belajar. Hati-hati loh ya. Jangan sampai bikin Delia merasa harga dirinya terganggu gitu toh. Ya, paling itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selalu ribut, banyak keegoisan, kesehatan memang saya juga nggak berani yakin. Kalau dari data yang ada, memang keduanya levelnya nggak bagus, pencernaannya nggak bagus, ginjalnya juga nggak bagus, males minum gitu ya. Tolonglah minum yang banyak. Tapi saya bisa keliru karena tidak ada jam. Dan rezeki relatif ya. Kalau mau kita bereskan, tentu saya perlu data jam kelahiran supaya rezekinya bisa memuncak signifikan. Ada Ajon Junet di video ronde Feng Shui kecocokan usaha sukses di tahun 2020. Malam Pak, nama saya Junaidi, kelahiran 7 Juni 1989. Sio saya ular ya, lahir malam hari jam 22. Saya mau tanya Pak, kalau boleh. Oh boleh, Ajon Junet, boleh. Apa yang Anda mau tanya? Ada 3 yang saya garis bawahi. Bagaimana kesehatan keluarga saya? Datanya cuma Anda punya, nanyanya keluarga saya jadi bingung. Dan jangan lagi besok Anda bertanya bagaimana kesehatan tetangga saya lebih bingung loh. Ya, jadi Ajon Junet, tolong kalau yang mau ditanya harus ada datanya. Ya, Anda cuma menyertai data sendiri, jangan bertanya soal keluarga gitu ya. Mama dan papa saya dan juga saya, ampun. Kalau mengenai Ajon Junet, Anda lahir pada Junaidi ya, Anda lahir pada Sio ular tanah ya. Hari Rabu, Imleknya tanggal 4 bulan 5 tahun 2540 jam 22. Anda waktu lahir saja sudah kuning ya, masuk inkubator. Jadi jangan terlalu lelah, jaga level Anda. Dan juga Anda gampang masuk angin ya, jangan angkat barang yang terlalu berat. Karena potensi Anda kena osteoporosis sangat besar. Keluar rumah harus pakai baju tebal dan banyak makan sayuran. Karena hobi Anda adalah makan yang banyak daging bakarnya. Itu yang keliru. Apalagi saya mau minta tolong Anda kurangi sapi dan kambing ya. Karena kebanyakan Anda maunya itu dibakar semua. Kecuali Anda ganti dengan banyak rebusan dan banyak sayuran ya. Itu mengenai kesehatan. Kemudian karena mama saya sakit stroke sudah lama tetapi sudah lebih membaik, syukurlah. Di tahun 2020 saya mau menanyakan pekerjaan saya cocok di bidang apa. Karena saya sudah bekerja bertahun-tahun di bengkel mobil. Bengkel mobil sebagai teknisi, Anda cocok. Atau bergerak di bidang jasa cat mobil atau variasi mobil. Variasi mobil tidak cocok. Pengecatan mobil tidak cocok. Cuci mobil, salon mobil tidak cocok. Apakah memang cocok atau sebaliknya? Jadi yang cocok adalah sebagai teknisi atau justru di bidang showroomnya justru ya. Jadi Anda cocok di bidang berunsur api dominan, itu yang sangat menjanjikan.
Yang kedua, campuran api dengan logam. Dan yang ketiga, logam dominan atau kayu dominan. Kemudian emang kerja saya ada hasilnya, hanya terkadang naik dan turun. Kalau naik dan turun, saya bisa menyimpulkan pada bengkel naik, pada pengecatan bisa nombok, begitu ya. Ada-ada aja yang jadi biang keladinya gitu untuk penurunan, tidak stabil memang. Apakah memang kurang cocok atau harus pindah haluan? Sebaiknya begitu, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kepada John Junaidi ya, sudah saya sampaikan. Yang penting Anda hati-hati, Anda tuh orang baik, jangan gampang percaya ya. Anda jangan berpikir semua orang seperti Anda. Sahabat yang baik hati, pemirsa, viewer dimanapun Anda berada, khususnya juga para relasi, sahabat Sonora, selalu saya berharap apa yang telah disampaikan ini ya bermanfaat, bukan saja untuk Anda para penanya, tapi juga Anda semua yang menyimak. Mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar yang berkesesuaian. Kenapa? Karena kesuksesan Anda adalah harapan saya. Sukses selalu.